على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير، صل على سيدنا محمد هادي البشير صلاة تغتال بها باب تيسير وتغفر بها أن باب تأثير وتكون بها وليا ونصيرا، وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. Ma'asyiral hadirin, ayyuhal aba wal ummahat, akhwan wa akhwat, uhayyikum wa uhayyikunna bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlil jinan, fa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkumpulkan kita pada kesempatan yang mulia, pada waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan memperkumpulkan kita pula bersama junjungan agung kita, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak, Ibu, saudara, saudari, Ketua Masjid Adhari Hamzah, Bapak Haji Fahmi bin Amanci, Ustaz Bukhari sebagai Ketua Masjid, Ketua Ibadah Bapak Ustaz Bukhari, dan begitupun bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada antum sekalian, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkumpulkan kita di mana kita baru selesai daripada lupanya kita. Kita ni berkumpul sekarang, tadinya lupa. Ngapa lupa? Tadi tidur. Tidur tu buat kita lupa. Ya kan? Tadi tu tidur, Bu. Kalau lah tidur tu lupa, nak terlumah, terkurap, nak keluar lagi malah sudah tidur. Ya kan? Nah, sekarang bangun lagi. Alhamdulillah bisa bangun lagi. Coba kalau tidak bangun lagi. Nah, kakek tinggal di masjid ngumumkan jam 10 habis zuhur, apa jam 4 diantar ke kan? Ngapa tak bangun lagi? Alhamdulillah kita masih dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu, ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada nikmat-nikmat ini patut kita syukuri. Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri, ketika seorang hamba merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia mengatakan, dia merasakan nikmat seperti kita sekarang ini. Nikmat duduk di masjid. Duduk dibuatkan masjid yang nyaman dengan fasilitasnya yang Masya Allah, dan insya Allah ini jariah untuk wong tua yang membangunkan. Amin. Nah, di sini dengan kenikmatan ibadah yang nyaman ini, pastinya tidak lepas kita bisa berada dalam kenikmatan ini atas perjuangan sosok yang agung baginda Rasulullah SAW di masa yang lalu. Iya kan? Nah, sekarang kita mempelajari, menggali, dan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, mengetahui bagaimana riwayat adab daripada baginda Rasul dan sunnah-sunnahnya daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ketika seorang hamba merasakan kenikmatan seperti halnya kita sekarang ini, kenikmatan ibadah, kenikmatan tempat ibadahnya, dan ketika kita merasakan kenikmatan tersebut, kata Imam Hasan Al-Basri, setiap kali seorang hamba nikmat apapun itu, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi
binikmatihi tatimmus salihah. Iya, ketika merasakan kenikmatan kemudian mengucapkan kalimat tersebut, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah. Iya. Setiap kali hamba merasakan nikmat dan mengucapkan kedua kalimat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dan menambahkan untuknya. Ya. Dari nikmat yang kita syukuri itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kepada dia nikmat-nikmat itu dan menambahkan lagi atas nikmat-nikmat itu. Kenapa? Atas dasar rasa syukurnya, yang mana dia mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah. Ya. Tadi moderator mengatakan perjumpaan kita di minggu kedua pembahasan tentang adab bagaimana dalam rumah tangga. Ya, mungkin adab pembahasan tentang rumah tangganya sudah masuk ke bab yang akhir atau sudah hampir selesai. Kita masuk ke bab yang baru. Ya. Nah, ini rumah tangga itu harus bukan cuma didasari dari sesuatu hal atau niat yang dari awalnya, tetapi juga harus dilandasi dengan sabar wa syukur. Ya, kalau kita mengetahui siapa Maryam daripada ibunya Nabi Allah Isa. Ya, Maryam memiliki ibu yang bernama Hana. Hana adalah anak daripada Imran, ya kan? Hana, iya benar. Maryam ibunya Hana. Ya, nah ini ketika dia hamil, beliau itu telah berniat. Yang mana niatnya itu kaget kalau anaknya lahir, anaknya ini disuruhnya untuk berkhidmah di masjidnya Allah. Iya, untuk berkhidmah kepada Allah. Dan benar baik. Ketika anaknya lahirlah Sayyidatuna Maryam. Yang mana Sayyidatuna Maryam ini adalah seorang wanita yang solehah. Bukan nabi, Bu. Sayyidatuna Maryam itu bukan nabi, tapi memiliki karamah yang luar biasa. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Dan melahirkan anak yang mana anaknya adalah seorang nabi. Di mana itu semua dilandasi, diawali daripada niat. Iya, dilandasi daripada niat. Nah, ketika kita berumah tangga, kita landasi dengan niat, insya Allah akan melahirkan anak keturunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Nah, bukan cukup sampai di situ baik, bukan cuma niat baik, niat di awal, iya kan? Ibarat kita kalau bertanaman itu, bijinya kita tanam di awal. Bukan cuma ditanam baik, perlu disirami dan dipupuk. Iya kan? Di sepanjang perjalanan ada juga yang namanya syukur, ikhlas, dan sabar. Iya, syukur, ikhlas, dan sabar ini juga dibutuhkan. Iya, tidak cukup sampai di situ baik, tapi juga ada perlu hal-hal yang demikian tadi itu. Di sini dikatakan syukur ketika su'ila ba'duhum an abdain. Ulama ditanyakan tentang perkara dua hamba, yang mana hamba ini mereka yang satu mendapatkan cobaan. Lantas ketika dia mendapatkan cobaan, dia sabar. Yang sikoknya lagi, ada hamba yang mana dia mendapatkan kenikmatan. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dijawab, kilahuma sawa. Artinya kedua-duanya itu sama. Yang tadinya bersabar atas cobaan yang dia dapatkan, yang satunya lagi bersyukur atas kenikmatan yang dia rasakan. Dua-duanya sama dijawab. Kenapa dua-duanya sama? Karena disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yakni Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub yang kemarin mungkin 2 bulan yang lewat yang kita ceritakan, siapa yang sabar, bini yang sabar sama lakinya, dia bakal mendapatkan pahala seperti Nabi Allah Ayub dalam kesabaran.
Oh, Nabi Allah Ayub itu sebagai simbol kesabaran yang luar biasa. Itu sebagai simbol kesabaran yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad bagaimana? Sama. Seluruh Nabi memiliki kesabaran yang luar biasa. Tapi Nabi Allah Ayub ini memiliki simbol kesabaran. Seperti halnya Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf itu dikenal dengan kegantengannya. Iya. Lantas Nabi Muhammad seperti apa? Kegantengan Nabi Muhammad lebih full daripada Nabi Allah Yusuf. Iya. Kalau Nabi Allah Yusuf itu diibaratkan seperempat daripada bulan purnama yang bagus, ganteng, Nabi Allah Yusuf cuma seperempatnya. Kalau Nabi Allah Muhammad full, sepenuhnya. Iya, keindahan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan tadi, disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Allah Ayub dalam kesabarannya. Ni'mal abdun innahu awwab. Iya, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala hambanya Nabi Allah Ayub yang luar biasa kesabarannya. Lantas wa qala fi wasfi Sulaiman alaihi salam wa wahabna li Dawuda wa Sulaiman. Iya, ketika mereka ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ni'mal abdun innahu awwab. Iya, ini yang satu mendapatkan karunia, yang satu mendapatkan cobaan, kedua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan ketika ditanya bagaimana menyipati dua orang hamba yang sikoknya dia dalam keadaan sabar ketika mendapatkan cobaan, yang satunya lagi bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan atau karunia. Kilahuma sawa, dijawab dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dua keadaan itu, satu pada Nabi Allah Ayub, satu lagi pada Nabi Allah Sulaiman tadi. Iya, dua-duanya sama, sabar. Iya, yang sabar seperti kalau bini sabar dengan laki itu seperti pahala Nabi Allah Ayub. Iya, kalau apa namanya? Terbalik sikok seperti Fir'aun. Iya kan? Cak mana kemarin tuh kalau Siti Asia, bini yang sabar, terbalik tadi. Kalau laki yang sabar atas perangai istri yang tidak baik, suami itu mendapatkan ganjaran pahala seperti Nabi Allah Ayub. Kalau istri yang menghadapi perangai suaminya yang tidak baik, maka istri itu mendapatkan ganjaran pahala seperti Asia. Iya, yang mendapatkan laki Fir'aun. Iya. Jadi dua-duanya sama. Ketika lakinya tidak benar, bini boleh pahala seperti Nabi Allah, seperti Asia. Ketika suami yang sabar terhadap istri, itu mendapatkan pahala seperti Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ya. Qala Musa alaihi salam fi munajati. Ketika bermunajat, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kata Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa ngomong sama Allah, ya Allah, ketika engkau menciptakan Nabi Allah Adam dengan segala kemampuanmu, dengan segala kekuasaanmu, engkau ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian kau lakukan ini dan itu, lantas bagaimana Adam bersyukur kepadamu? Ya, lantas bagaimana Adam bersyukur kepadamu atas karunia yang telah engkau jadikan beliau itu dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, Bu, adanya kita ini karena Allah. Apa yang kita punya saat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ketika Nabi Allah Musa menanyakan hal demikian kepada Allah, lantas bagaimana rasa syukurnya Adam terhadap engkau ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala alima anna zalika minni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya Nabi Allah Adam bersyukur atas apa yang aku berikan kepada dia, itu ialah Nabi Allah Adam mengetahui dan mengakui segala sesuatu yang dia miliki itu bersumber dariku. Iya,
Dan dengan hal yang demikian, inilah yang dinamakan ma'rifatus syukur. Iya, ma'rifat zalika syukur. Iya, jadi rasa syukur itu ialah ketika mengakui dan meyakini semua yang kita miliki saat ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ekspresi daripada diri kita atas rasa syukur itu ada 3 cara. Ya, ada 3 cara untuk kita mengekspresikan rasa syukur itu. Yang pertama, mengekspresikan rasa syukur itu dengan lisan. Ya, mengekspresikan rasa syukur itu pertama dengan qalb, kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan arkan. Ya, yang pertama dengan qalb, dengan hati, bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui dan mengakui semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan apa-apa yang sampai kepada diri kita ini, harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, kedudukan yang sedang kita miliki, ini semua bukan atas daripada perbuatan yang kita lakukan. Maksudnya atas jeripayah kita. Melainkan ini semua dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sama seperti umat-umat terdahulu, Pak. Umat terdahulu itu, kalau dia mendapatkan nikmat, dia bakal ngatakan, ini hasil jeripayahku. Ini hasil banting tulangnya aku. Lantas ketika dia mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, dia bakal nyalakan Nabi saat itu. Ini gara-gara Nabi ini gara-gara si Fulan. Iya kan? Kita kan galak cak itu kan? Ada yang meninggal. Ini gara-gara ada burung kakak, makin terbang. Di kampung kami ini ada burung kakak. Nah, inilah makanya ada yang meninggal. Iya kan? Nyalakan burung kakak. Kesianlah burung kakak. Jadi kenapa? Kena fitnah. Iya, menyebabkan hal yang nyalakan yang lain. Iya, kalau mendapatkan nikmat, inilah kadang sifat wong. Kalau nikmat, diam. Iya, kalau masalah, ribut, ngajak ngoceh sana, ribut sana sini. Iya, itu perlakuan daripada umat-umat jahiliyah, umat-umat zaman dahulu. Umat-umat zaman dulu, kalau dia mendapatkan nikmat, ngomongkan ini hasil jadi payahku. Iya, bahkan na'udzubillah min zalik, ada golongan yang dia berlari daripada zakat. Kenapa dia ngomongkan, apa harus aku keluar ke zakat? Ngapa harus aku mengeluarkan sebagian daripada harta aku? Dari mana halnya ada hak orang miskin di sini? Dari mana ada haknya 8 asnaf daripada harta aku ini? Sedangkan harta ini aku dapatkan dari banting tulangnya aku. Begawi di kantor dari pagi sampai sore. Berjualan di pasar dari pagi sampai sore, ninggal ke waktu. Cak mana ada hak orang miskin di situ? Iya, sudahlah, ini akal-akalan. Tidak galak ngeluar ke zakat tadi itu. Dia ngomong, ini harta yang aku miliki hasil jeripayah banting tulangnya aku. Alang kelemaknya. Tiba-tiba duit akulah sudah terkumpul sekian banyak, nak ngeluar ke zakat. Ujinya, apa gawe aku nak ngeluar ke? Ini nih hak aku. Hasil banting tulang aku. Ngapa nak harus dikeluarkan? Tak katik ceritanya. Iya, nah ini ada sebagian golongan yang menghindari berlari daripada zakat. Dia berpikir seperti itu. Nah ini adalah hakikatnya wong yang tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini dikatakan ekspresi daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan hati. Bagaimana hati mengakui dan menyerahkan. Di sini artinya mengakui dan percaya semua yang aku miliki ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti rasa syukur yang dikatakan oleh Allah, rasa syukurnya Nabi Allah Adam tadi. Nabi Allah Adam bersyukur dengan mengetahui atau mengakui ini semua adalah pemberian ataupun dari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Iya. Nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ditakutkan, yang kita keringkan, ketika nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini
tidak kita syukuri, yang ditakutkan kaget hilang nikmat itu tanpa disadari. Ketika nikmat itu tidak disyukuri, man kana fi ni'matin falam yashkur kharaja minha falam yashkur. Kalau tidak salah, kurang lebihnya macam itu kata-katanya. Ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka nikmat itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Perasaan duit ni masuk banyak. Barusan gajian kemarin. Gaji ini baru masuk. Ini bulan mudo. Bulan mudo. Ada kan yang sebagian nunggu bulan mudo, ada yang gajiannya di bulan tua, ada nak tua, nak mudo, nak bujang, gaji sekali cerita dia. Tak tahu gajiannya tidak tentu. Ada kan yang model macam itu. Nah ini tadi barulah perasaan gajian. Duit baru boleh kemarin. Tak tahu rimbanya ke mana lagi, tak terasa. Kemarin baru nemu, baru dapat berdegap sekian. Kemana duit tu, tak tahu berlarinya. Rasanya macam tak katik nikmatnya. Nah mungkin kurang bersyukurnya kita. Kalau kurang bersyukur, harta yang dimiliki tadi ditunjuk oleh Allah sekian, sekian cuma. Mana ini tak cukup, cak ini. Iya, ada kadang kita nyingok uang yang mungkin penghasilannya kecil daripada kita. Gajinya cuma sebulan, cak guru honorer itu. Kadang kita kan kesian guru honorer. Kalau kita dengar berita di Stua ini, kalau kita nyengok berita di Stua ini kan, guru honorer itu kayak 3 bulan sekali baru dapat gaji. Guru ngaji TPA apa itu dapat gaji baru sekian bulan sekali atau sebulan cuma sekian. Iya, tapi hidupnya cak nyaman-nyaman baik. Masih nyenge. Kita tak tahu di balik sengiannya itu sedih. Iya kan? Dia tak galang ngadu sama manusia. Dia mintanya sama Allah. Karena dia tahu sumbernya dari sini. Terangnya dari sini. Iya kan? Ngomong sama manusia. Sekali Pak ngomong sama manusia tuh datang berasan sekali. Iya. Njuk-nya habis ngenjuk ke tu pakai selfie pula. Iya, masuk media sosial. Rasanya lega nian pacak nolong si Pulan. Ya Allah, rasanya lega nian hati. Oh, rupanya cak ini berbuat baik. Lega hati rasanya. Nah, denger hati lega tadi. Berasan lagi kawan tu besok. Coba lagi ngapa senang berarti kawan tu nolong. Datang lagi, nginjak kau ni. Iya, 2 kali nginjak katanya minta lagi. 3 kali, bergaji. Iya, berasan 3 kali, bergaji. Itulah manusia. Kalau kita minta sekali, 2 kali, 3 kali, jadi ribut. Iya kan? Makanya kata Imam Ali-nya, jangan berharap sama manusia. Ketika kau berharap sama manusia, kekecewaan yang bakal kau dapatkan. Mintalah sama Allah, berharaplah sama Allah. Makanya dikatakan, siapa yang berpegang sama Allah, maka Allah akan memberikan sebab-sebab untuk sampai kepada dia. Ketika dia cuma berpegang terhadap sebab-sebab ini, dia putus dari Allah. Berharap sama manusia. Nah, lajulah kata Allah. Berharaplah sama yang kau harap ini. Baca apa manusia tadi itu? Nolong kita. Sekali nolong. 2 kali ribut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita, tak katik ceritanya. Bu, Pak, kalau nak hitung-hitungan, kita ni nak hitung-hitungan, nikmat Allah ni lebih banyak. Besar, luar biasa kepada kita ini. Luar biasa hebatnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Subhanallah, banyak nikmat itu. Nikmat itu luar biasa. Bahkan di sini dikatakan, iza aratta an ta'rifa qadra ni'matil basar, mata, kalau kau pengen nyingok nikmatnya mata, sikok dia baru panca indera itu kan ada 6. Nah yang 6 ini tak tahu ada galau tidak. Kadang ada yang cak-cak punya menyingok orang tu agak ngecing dikit. Kau ni caknya ini. Mulai nak ngawang kan tu. Iya, sampai narik napas pula. Katanya. Tak tahu yang 6 tadi tu. Yang pasti India kita punya indera perasa, mata, hidung, mulut. Ini dikatakan ulama, kalau kau pengen ngitung, pengen nengok, ngerasakan nikmatnya mata, kau menjem sejam baik. Beliau mengatakan di sini, kalau kau pengen nak nyingok rasanya nikmat mata itu, kau pejam ke mata kau sejam. Kalau nganal, sejam, pejam ke mata sejam, tak salah melek.
Rasanya macam hilang kalau nikmat bu. Mobil 9. Mata menjem pacak awaknya. Tak guna. Harta banyak. Tak guna lagi. Rumah bertingkap. Tak guna lagi. Kalau melondong naik turun tangga menjem. Iya kan? Itu baru sejam. Cak mana kalau ditarik nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyadzubillah min zalik. Iya. Cak mana kalau nikmat itu ditariknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru menjemkan sejam kita bakal terasa. Oh nikmat nian mata ni. Baru sadar. Iya. Baru sadar. Ngapalah dulu pas melek aku tidak ada gunakan untuk gawe-gawe baik. Iya kan? Nah, kemudian balik kita ke pembahasan tadi itu. Yang pertama, ekspresi untuk syukur itu dari hati. Kemudian yang kedua, melalui lisan. Bagaimana melalui lisan? Dengan mengucapkan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Iya, mengucapkan kalimat alhamdulillah atau memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memperbanyak ucapan nikmat yang mana nikmat tersebut kita ucapkan alhamdulillah. Ini bentuk rasa syukur kita dengan lisan. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Dalam hati meyakini ini pemberian Allah. Iya, ini bersumber dari Allah. Ini izin dari Allah. Kalau rezeki itu bakal untuk aku, tak bakal nyasar. Iya, allazi li ghairik la yasib ilaik. Wa allazi li ghairik la yasib ilaik. Wa allazi gusimla hasilul ladek. Kata Imam Haddad mengatakan seperti itu. Kalau yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu tidak bakal sampai ke tempat orang lain. Tapi yang ditakdirkan untuk orang lain tidak bakal sampai kepada diri kau. Nak diakali pun tidak bisa. Iya, karena apa? Kita ini nyalan ke skenario Allah hidup nih. Seluruhnya aturan Allah. Jalan kita hidup kita ini seluruhnya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga, syukur berarkan, yakni kita melakukan ketaatan atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Seperti halnya jawarih, anggota tubuh kita ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita pergunakan untuk perbuatan taat. Kita punya rumah yang besar. Kita pergunakan rumah tadi kita jadikan majelis taklim. Atau di rumah tadi itu kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Ini bentuk rasa syukur kita pada rumah ini. Dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Iya, kita punya mobil, punya motor, kendaraan tadi dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Punya harta dipergunakan juga untuk hal-hal yang baik. Mata kita punya pergunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ditakutkan kaki tarik. Wa iyadzubillah min zalik. Iya, dan begitu pun nikmat-nikmat yang lain. Nah, ini bentuk rasa syukurnya kita terhadap bentuk rasa syukur kita dengan arkan atau dengan anggota tubuh yang kita miliki. Iya, yang kita miliki. Bahkan mereka orang-orang soleh yang terdahulu, kalau mereka itu keluar daripada WC. Iya, ini cara mereka itu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari WC, mereka bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas selesai dia daripada qada'il hajah. Iya, ada hajat, nak nyetau di WC. Iya, nak nyetau tadi, pacak keluar apa yang dia makan tadi itu, dan apa yang dia makan sebelumnya, pacak makan lemak, dia bersyukur. Masuk dari mulut, dia syukuri. Keluar dari perut, dia syukuri. Coba model Fir'aun. Makannya banyak, buang airnya 40 hari sekali. Itu Fir'aun. Iya, azab untuk dia. Bahasa ketemu di kita, wa iyadzubillah min zalik itu. Cak mano kabar WC-nya itu. Ini azab untuk dia. Mereka orang-orang soleh itu mensyukuri apa yang masuk ke dalam mulut dia bersyukur. Bahkan yang keluar dari perutnya, keluar, selesai dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Hilangnya penyakit, kotoran dari badanku.
Iya, mereka itu selalu senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar pula ketika mereka mendapatkan musibah ataupun cobaan. Iya. Seperti halnya usia. Kita nih usia nih tidak selamanya muda terus. Iya kan? Ada masa-masanya kita bakal masuk ke lanjut usia. Mulailah itu ada rasanya sakit. Kadang sakit ini, sakit itu. Mulai dengkul nih rasa nyilu, pinggang nih kelatak lutut. Iya kan? Mata agak kabur, kadang kunang-kunang. Iya. Kalau muda mulai kunang-kunang, pusing, runyam, itu mungkin ya keningnya kosong. Iya kan? Nah, malah sudah masuk usia tadi itu memang dikatakan, bahkan di sini dikatakan fi Zabur, di dalam kitab Zabur itu seseorang itu kalau sudah masuk umur 70 tahun, maka dia akan mengeluh rasa sakit. Kadang badannya tidak sakit, tapi dia ngasuhkan sakit yang macam-macam. Periksa ke dokter, "Ay bapak ini sehat pak, bagus galau ini." Apa itu? Faktor usia. Iya, faktor usia. Ada cerita di sini, wong yang umur 70 tahun datang ke dokter. Dia datang ke dokter, ngomong sama dokter. "Dok," katanya, "aku nih kuping nih kurang denger." "Oh, ini faktor usia, Pak. Umur 70 tahun Bapak nih, ini faktor usia." "Ah," katanya, "faktor usia. Mata aku nih galak kunang-kunang. Kabur, rasa nyingok tuh kembar galau tulisan tuh." "Oh, itu faktor usia, Pak," katanya. Kata dokter tadi, faktor usia. Iya. Ngomong lagi dia, "Pak, dokter, pala aku nih kadang pening." "Iya, coba dicek dulu, dicek. Sehat Bapak nih, tidak katik masalah di pala Bapak. Ini cuman faktor usia." Kunyam dia. Setiap kali ngomong sakit, faktor usia. Sakit ini faktor usia, sakit itu faktor usia. Lupakan ya pala dokter. Berdepak. Marah dokter tadi. "Ayo Pak, kenapa Bapak ngupak aku ini?" katanya. "Faktor usia." Kata Bapak tadi itu, faktor usia. Ngapa? Memang amanah sudah mulai tua tadi, kadang emosi tidak terkontrol. Iya kan? Itu faktanya pala dokter tadi. "Ngapa kau aku nanya ini faktor usia, nanya itu faktor usia," katanya. Pas dia marah, "Ngapa Bapak nganu aku nih?" katanya. "Faktor usia." Puji Bapak tadi itu. Ini faktor usia, kata dia. Ma'asyiral muslimin, ayuhal aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Iya. Imam Syafi'i, kita sedikit melihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang soleh. Rasa syukurnya dan rasa sabarnya. Itu Imam Syafi'i yang kita kenal, luar biasa. Imam Syafi'i, beliau itu mendapatkan cobaan, Bu. Sakit apa itu? Wazir, apa namanya? Kalau ini yang ambeien. Iya, sakit ambeien. Bahkan ambeien ini kalau apa? Beliau ini banyak duduk murojaah yang lupa dengan kitab. Rajin hobi baca kitab sampai kena sakit apa namanya? Ambeien. Akhirnya bahkan satu ketika beliau itu kalau duduk lagi baca kitab, itu tempat duduknya diinjak-injak wadah. Biar darah tadi tidak ngotori tempat mungkin sejadah dan lain sebagainya tadi. Ditaruhnya biar nampung darah yang netes tadi. Sampai saat itu dia berdoa. Iya, sampai saat itu dia berdoa. Sayyidina Imam Syafi'i berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong sama Allah, katanya, "Ya Allah, Allahumma in kana hadza ridhaka fazidni minhu." Itu doa Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dalam sakitnya. Imam Syafi'i berdoa ngomong sama Allah, "Ya Allah, kalau ini dari ridhomu, tambah ada apa-apa." Sakit padahal ini. Ini sakit padahal. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? "Ya Allah, kalau engkau ridho atas ini, kalau ini dari sebagian ridhomu, tambah ke." Lebih parah pun tidak apa maksudnya. Lebih parah pun tidak apa. Bahkan saat itu didengar oleh gurunya. Kata gurunya, "Ya Muhammad, ngapa harus kau melakukan hal yang demikian? Ngapa kau harus minta yang seperti itu?" Katanya, "Aku, fa'ana wa anta, lasna min rijalil bala." Artinya, kita nih bukannya wong yang sanggup menerima masalah, musibah itu. Katanya, tidak sanggup menerima
nerima musibah itu. Artinya apa? Berdoa itu minta yang sehat baik. Ya, minta yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibrahim bin Adham, kalau tadi itu sabar. Ini Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu, kalau tidak salah Ibrahim bin Adham, pernah di satu hari, di siang hari, beliau tegak di pucuk istananya. Dia punya istana, tegak. Ini beliau mempelajari hakikatnya syukur. Dari seorang wong yang tidak ada punya. Jadi dia dari pucuk, jingok dari istananya, ada wong yang istirahat dengan bernaung dari bayangan istana yang dia miliki. Dia punya istana besar, dari istana tadi ada yang beristirahat di bawah batang, duduk, ya, dia jingok dari pucuk, dipantaunya. Makan roti sepotong. Selesai makan roti, minum banyu putih, selesai belunjuk, terkeliap. Iya, uangnya tadi, Bu. Roti sebatang, minum banyu putih, duduk bawah batang tengah hari bolong. Berteduh bawah batang. Iya, bernaung daripada bayangan istananya yang besar tadi itu. Dijingoknya dari pucuk. Makannya cuma roti jikok. Ibarat kalau kita ni makan nasi putih, lauk telur. Makan nasi putih, makan kecap sama apa namanya? Ceplok telur. Sudah nikmat, ya kan? Kalau kita wong Palembang ni luar biasa. Kalau masalah syukur, saya tanya lagi. Kalau wong makan apa itu namanya? Pizza. Kalau kita ni tak perlu pizza nian, pempek dadar jadilah, yuk saus, sama cak pizza bulat juga, ya kan? Bersyukur senang lah itu kita. Tidak pula nak heboh-heboh yang makan spaghetti, kita makan mie celor bae. Ya. Nah, ini Ibrahim bin Adham nyengok dari pucuk, wong itu dimakan. Alang kelemaknya wong itu. Duduk di bawah batang, roti sikok, banyu putih, selesai makan, belunjung laju. Belunjung laju, tidur. Nah, lemaknya wong ini katanya. Dari pucuk tunggu kenyo. Bahkan dia ngomong sama anak buahnya, kaget, kalau wong itu bangun, ya, kalau wong itu bangun, kau panggil dia menghadap aku. Ditunggu ke? Jangan diganggu, dia istirahat, nikmat. Ditunggu ke? Selesai dia bangun daripada tidurnya, dipanggillah. Ketemu, ditanya, apa yang kau rasakan? Maksudnya apa katanya? Tadi tu aku nyengok kau dari pucuk, makan roti, habis makan roti, minum, belanja langsung laju. Iya kan? Langsung laju, nah tidur, lemak dia nyenyak. Padahal bukan di pucuk, ranjang yang empuk. Makan, bukan nasi kebuli yang dimakannya. Makan roti cuma. Apa yang pacak buat kau nikmat itu katanya? Rasa syukur kata dia. Kata orang yang tidur berteduh tadi itu ngomong, rasa syukur atas pemberian Allah yang membuat aku nyaman. Iya, bersyukur atas pemberian Allah yang membuat aku nyaman. Gara-gara bersyukurnya ini tadi, dia tidur lemak, tidur nyenyak daripada apa yang dia dapatkan itu. Iya, tidurnya nyenyak, cuman makan seperti itu. Makan cuman roti baik. Saat itu Ibrahim bin Adham terdiam, berfikir. Iya, sampai dia tinggalkannya kerajaan. Sampai ditinggalkannya kerajaannya. Ini dia mendapatkan hakikat daripada rasa syukur itu, sehingga dengan hal yang sesederhana mungkin bisa membuat orang itu merasakan kenikmatan. Iya, nikmat itu sampai karena rasa syukur itu. Iya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang banyak dan dijaga oleh Allah nikmat-nikmat tersebut. Karena sama seperti doa daripada gurunya Sayyidina Imam Syafi'i tadi, kita ni bukannya wong yang sanggup untuk mendapatkan cobaan. Iya kan ya? Artinya kita kalau minta yang baik-baiklah. Jangan minta sakit, karena kita tingkatan kita ni mungkin tidak seperti mereka, tidak seperti Imam Syafi'i, tidak seperti gurunya tadi. Kalau mereka sahabat zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat
ketika Nabi Muhammad meninggal, dia doanya apa? Saat Nabi Muhammad meninggal, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, penglihatannya diangkat baik katanya. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, penglihatannya angkat baik. Artinya apa? Dia tak galak nyingok lagi. Ngapa? Aku haramkan pandangan aku selain memandang indahnya Nabi Muhammad. Saking dia cinta sama Nabi Muhammad. Biarlah tak galak nyingok yang lain. Sampai nikmatan mata tadi itu dia peruntukkan cuma untuk Nabi Muhammad SAW. Ini sudah bentuk tingkatan yang luar biasa. Kita tak sanggup yang model pecah itu. Kita minta kepada Allah nikmat yang banyak dan diterus dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini yang ada yang mau ditanyakan soal agama atau yang lain? Karena mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohonnya kita mendapat sebagai kemudian satu kenikmatan Allah. Bahwasanya masalah dipuji atau memuji kita harus bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kemudian satu rumah yang bagus, masya Allah. Kemudian ada yang melihat satu anak kita, masya Allah. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau kita lupakan Allah, maka ada satu yang saya membaca dalam mikir ain. Nah, yang saya tanyakan adalah yaitu apa ciri-ciri mikir ain pada keluarga? Ciri mikir ain. Oh, ain. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perihal tentang ain, ain itu mungkin seperti halnya apa namanya itu kayak sihir atau lain sebagainya kayak itulah. Jadi bagaimana ain dan menyikapinya, menghindarinya, itu ada di negeri Shibam. Shibam itu negeri di kota daripada negeri di Yaman. Ada namanya Shibam. Jadi mungkin setiap manusia itu, setiap uang itu punya kadar ain di matanya, tapi kadarnya mungkin ada yang besar, ada yang ringan, ya kan? Makanya cara kita orang Palembang nih, yai-yai kita dulu, kadang kalau nyingok budak kecil itu, budak itu bagus, tapi dikatanya buruk. Yang keburuknya anak siapa ini? Yang keburuknya anak siapa ini? Nah, kalau wong zaman dulu biasa baik dengan itu. Zaman sekarang kata buruk kecil hati. Iya, kata anaknya, anak siapa buruk ini? Balik rumah, kak, singgunglah aku dengan yai kamu kak. Anak kita katanya buruk. Iya, padahal ini tadi cara untuk menghindari daripada ain. Karena ain itu pertamanya dari mata, kemudian dipuji. Nah, mujinya tadi tuh, dia muji. Bagus nian. Jadi ini memang benar ada ain itu. Di Shibam itu terkenal. Uangnya kadang ain tadi besar-besar. Jadi kalau dia muji, galak jadi sebaliknya. Iya. Nah, cara menghindarinya dengan sholawat. Iya, sholawat. Jadi ada uang yang lewat, badan tadi besar, tinggi, hodal. Bagus, tinggi semampai, atletis badannya. Tegak, berjalan di pasar tadi itu ada sikok uang yang punya ain tadi. Lantas dia tadi, lah mungkin nyingok tadi itu langsung muji uang badan besar tadi. Oh ya, alangkah hebat, alangkah bagusnya badan. Oh, uang tinggi, apa kabarnya langit? Dia ngomong kayak itu. Ibaratnya tadi itu nunjukkan tinggi badannya tadi itu, apa kabarnya langit? Itu jadi dia, saking tinggi badannya tadi. Nah, yang ini tadi pintar. Dia menghindari ain tadi, dia ngomong, wong langit nyuruh kau bersolawat. Wong langit nyuruh kau bersolawat katanya. Langsunglah dia mengucapkan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini cara menghindari ain itu solawat. Iya. Jadi solawat itu luar biasa. Ain terhindar. Kemudian
bentuk birrul walidainnya seorang anak. Apa dia? Sholawat. Sholawat itu, kita bersolawat. Kita berjalan begawi. Begawi dari Sako, Palimo sana. Berapa jarak tempuh yang kita gak jalani? Dari sini ke Pasar Bumnas. Mungkin jalan daripada kita dengar ke lagu apa itu? Apa itu? Lagu apa lah tu? Macam-macam sekarang ni. Nona rambut merah apa itu Iya, daripada dengar ke nyanyi sambil lagu itu tadi tu, baca solawat. Baca solawat mungkin dapat gapo baik sebagai ganjaran untuk kita ngapo. Tadi terhindar daripada ain. Kemudian bentuk birrul walidain seorang anak. Solawat. Ngapa baca dikatakan birrul walidain Ustaz? Setiap kali kita solawat, solawat itu didengarkan oleh malaikat. Kita mendapatkan balasan dari Allah. 10 solawat. 10 itu apa dia? Rahmat, kasih sayang dari Allah. Kita bersolawat ini malaikat ngelaporkan langsung sama Allah. Allah dengar tak? Allah dengar. Allah tahu. Tapi ada memang tugas malaikat yang lapor. Malaikat ini datang kepada Allah. Dia ngelaporkan apa? Ya Allah, ini hambamu si Fulan bin Fulan. Bukan cuma namanya tapi nama abahnya juga. Si Fulan bin Fulan. Nah ini bentuk, kata ulama ini bentuk daripada birrul walidain seorang anak. Dia bersolawat ngawak-ngawak abahnya. Nama abah ibunya digawak pula, disampaikan kepada Allah gara-gara gawe baiknya. Ya, mungkin kurang lebihnya macam itu. Wallahu a'lam. Lagi bagi bapak-bapak, ibu. Ya, mungkin langsung ya. Boleh? Jadi mungkin ada itu menyuruh itu bersyukur atas nikmat. Jadi kalau kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Ya itu mungkin Nah, cara kita mengaplikasikan itu. Ayat itu tadi. Kalau kita syukur maka nikmat itu akan ditambah. Itu ya. Terima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kan? La in syakartum la azidannakum kata Allah. Kalau kalian bersyukur akan ditambah. Kalau kalian kufur, ingat azab Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya kan? Azab Allah itu luar biasa. Nah, cara kita mengaplikasikan biar syukur tadi ditambah nikmat tadi kan. Nah, tadi 3 ikut cara yang kita baca tadi tu. Cara mengekspresikan rasa syukur kan 3 ikut tadi caranya. Macam mana biar ditambah nikmat yang kita miliki ini biar ditambah dengan 3 cara tadi. Pertama dengan qalb, dengan hati. Bagaimana dengan hati? Nikmat yang kita miliki ini dari Allah. Jangan kita pikir ini hasil jerih payah kita dewek. Sadari ini pemberian Allah kalau. Yang kedua itu dengan lisan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Fadl min Allah, ya. Tahadusan bi nikmah. Yang ketiga dengan cara bil arkan tadi. Bagaimana caranya? Apa yang diberikan oleh Allah tadi pergunakan untuk taat. Harta yang diberikan oleh Allah pergunakan untuk taat. Umur diberikan oleh Allah pergunakan untuk taat. Segala sesuatu yang kita miliki pergunakan untuk taat. Jangan pergunakan untuk maksiat. Karena apa? Sekecil apapun gawe kita, ada hitungan galau kaki di hadapan Allah. Nah, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi pertanyaannya di luar tema. Ini mau menanyakan mengenai qobliyah zuhur. Itu yang utamanya kan adalah 4 rakaat sebelum zuhur itu mengerjakannya 4 rakaat 1 kali salam atau 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Boleh dua-dua. Terima kasih. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Boleh dua-dua boleh. 2 kali salam boleh. Salat sunnahnya ya. Boleh 2 kali salam. Boleh kalau bagus. Bagusnya tadi. Iya, yang penting sholat.
Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena demikian jamaah sekalian, istimewa kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah wawasan ilmu sekaligus nasihat untuk di sini. Saya bawa selaku moderator pada pagi ini. Mohon maaf jika ada sampai kata ada yang salah dalam pengucapan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, silakan untuk sarapan pagi. Ya Allah. Boleh? Ya. Aduh. Foto apa, Pak?